Hujan turun deras di desa Mekarsari, seperti langit ikut menangis atas keputusan berat yang sedang dibuat di dalam sebuah rumah reyot di ujung jalan becek itu. Pak Hadi mondar-mandir gelisah, sementara Bu Rini menggenggam erat tangan bayi mungil yang tertidur dalam gendongan lusuhnya. Di ranjang kayu lapuk, bayi satunya menangis pelan, tubuhnya panas, pipinya memerah karena demam yang tak kunjung turun. "Kalau aku boleh jujur, aku hanya bisa bawa satu," ujar Nyonya Ratna, wanita elegan dengan jas hujan mahal dan sepatu yang basah oleh lumpur desa. "Aku tak kuat membesarkan 2 bayi, tapi 1 anak akan kujamin hidupnya lebih baik dari yang bisa kalian berikan," tambah Nyonya Ratna. Pak Hadi menunduk, napasnya berat, penuh rasa bersalah. Ia tahu ini bukan pilihan mudah, tapi kebutuhan hidup sudah menampar mereka terlalu keras. Uang, makanan, bahkan obat untuk demam pun tak ada. "Yang ini," bisik Bu Rini sambil menyerahkan sang bayi Ayla yang sedang tidur. Arumi, sang bayi yang demam, tetap menangis di ranjang, tak tahu bahwa detik itu takdir mereka mulai bercabang. Tanpa perpisahan, tanpa janji, Ayla dibawa pergi oleh mobil hitam yang melaju menembus hujan. Dalam pelukannya, Ayla tetap tertidur, tak sadar bahwa dia baru saja meninggalkan bayangannya sendiri. Sementara itu, di rumah tua yang perlahan bocor di setiap sudutnya, Bu Rini menggendong Arumi erat sambil menatap hujan. Ayla tumbuh di rumah megah berlantai marmer dan lampu kristal yang bergantung seperti bintang di langit-langit. Setiap pagi, ia dibangunkan oleh pelayan pribadi, diberi susu hangat, lalu diantar ke sekolah elit dengan mobil hitam berlogo mewah di kap mesinnya. Namun, meski Ayla punya segalanya, hatinya selalu merasa kosong. Ia sering termenung di jendela besar kamarnya, memandangi hujan yang jatuh di taman. Entah mengapa, merasa seperti ada bagian dirinya yang hilang. "Nyonya, Ayla sering melamun sendirian," lapor salah satu pengasuhnya pada Nyonya Ratna. "Anak itu memang terlalu sensitif," jawab Nyonya Ratna sambil menyeruput tehnya. "Berikan saja apa yang dia mau." Dan memang apapun yang Ayla inginkan, mainan, baju, liburan, semua diberikan. Tapi yang ia butuhkan sebenarnya hanya satu hal, yaitu rasa hangat yang tulus yang tak bisa dibeli. Sementara itu, Arumi tumbuh di rumah yang makin rapuh, atap yang bocor, dapur yang jarang mengepul, dan suara ibunya yang makin lama makin lemah. Setiap hari, Arumi membantu ibunya mencari sisa sayur di pasar. Kadang mencuci piring di warung untuk sekedar mendapat sebungkus nasi. Tapi ia tak pernah mengeluh. Ia hanya bertanya sekali, "Bu, kenapa kita nggak punya apa-apa?" Bu Rini memeluknya, menggenggam jemari kecil itu erat-erat. "Karena dunia ini belum adil buat kita, Nak. Tapi kamu punya hati yang kuat, dan itu lebih berharga dari apapun," kata Bu Rini. Saat Arumi berusia 10 tahun, Pak Hadi yang bekerja serabutan sebagai kuli jatuh sakit. Tubuhnya melemah. Tanpa uang untuk pengobatan, ia hanya bisa berbaring dan menatap langit-langit rumah mereka yang reyot. Sebelum napas terakhirnya, ia menggenggam tangan Arumi sambil berkata, "Jaga ibumu. Kamu anak yang kuat.
dan ia pun pergi seperti lampu yang padam perlahan. Setahun kemudian, musibah datang lagi. Rentenir yang pernah memberi pinjaman datang menagih. Bu Rini memohon ampun, menawarkan apapun, tapi mereka tak kenal belas kasihan. Malam itu, Arumi melihat ibunya tersungkur dengan tubuh penuh luka. Ia bersembunyi, menggigit ujung bajunya, menahan jerit yang nyaris meledak. Paginya, Bu Rini sudah kaku, dan Arumi saat itu baru berusia 11 tahun, benar-benar sendiri. Dua jiwa yang sama tumbuh di dua dunia yang berbeda. Yang satu hidup dalam kemewahan yang dingin, yang satu bertahan dalam penderitaan yang membakar hati. Namun, jauh di dalam, mereka terus merindukan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Sebuah bayangan samar dari masa kecil, seperti nyanyian sunyi yang hanya bisa didengar saat hati sedang sepi. Tahun-tahun berlalu, Arumi kini remaja, tubuhnya kurus namun tangguh. Ia hidup dari pekerjaan serabutan, mencuci piring di warung, menjaga toko milik orang lain, kadang tidur di teras musola, kadang di emperan pasar. Dunia tidak memberinya banyak pilihan. Namun, meski kerasnya hidup terus menampar, ada sesuatu yang membuat Arumi tetap bertahan, yaitu mimpi-mimpi aneh yang selalu datang tiap malam Jumat. Dalam mimpi itu, ia berada di rumah masa kecilnya yang kini sudah roboh dan diratakan. Tapi di sana, ia selalu melihat sosok ibunya, Bu Rini, berdiri di dekat jendela, mengenakan daster lusuh dan wajah penuh luka. Arumi tak takut, justru sebaliknya ia merasa tenang. Bu, kenapa ibu selalu muncul di mimpi Rumi? Bisiknya dalam mimpi. Sosok itu menatapnya dengan mata merah dan suara berat, tapi masih lembut, dan berkata, "Karena waktumu sudah dekat, nak. Kau harus mencari saudaramu." "Saudara? "Siapa?" tanya Arumi dalam mimpinya. "Bayanganmu, dia separuh jiwamu. Kalian pernah satu, lalu dipisahkan dunia," ucap Bu Rini. Arumi terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak. Mimpi itu begitu nyata, dan sejak saat itu ia mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan yang berdiri di cermin, suara tangisan di malam hari, bau melati yang muncul entah dari mana. Dan satu hal lagi, wajah yang sangat mirip dirinya sendiri muncul sesekali dalam bayang-bayang mimpi. Seorang gadis cantik yang hidup dalam kemewahan, tapi tatapannya kosong. Arumi mencoba mengabaikannya, tapi roh ibunya terus datang setiap malam Jumat, setiap bulan purnama. "Cari dia, Rumi. Kau tidak sendirian di dunia ini," bisik ibunya dalam mimpi. Sementara itu, Ayla di tempat yang jauh mulai mengalami hal yang sama. Ia mulai bermimpi tentang seorang gadis lusuh yang wajahnya mirip dirinya sendiri, berdiri di tengah hujan, menatapnya dari luar pagar. Ia bangun setiap malam dengan napas memburu, merasa jiwanya ditarik oleh sesuatu yang tidak ia mengerti. "Kenapa aku terus merasa seperti ada yang menungguku di luar sana?" tanyanya pada dirinya sendiri di depan cermin. Dan tanpa tahu, dua jiwa yang pernah satu itu sedang menuju satu sama lain. Sore itu, langit kota mendung. Arumi duduk di sudut warung kecil,
tempatnya bekerja paruh waktu, membersihkan gelas plastik bekas pelanggan sambil melirik televisi kecil yang tergantung di pojok atas ruangan. Biasanya ia tak pernah peduli dengan berita atau acara apapun. Semua terasa jauh dari realitas hidupnya yang keras. Tapi kali ini sebuah suara di TV membuatnya menoleh. Dan inilah Aila Ratnasari, remaja berbakat yang menjadi wajah baru lini busana Ratna Elan, milik desainer legendaris Nyonya Ratna. Arumi mendongak cepat. Tangan yang menggenggam lap piring terlepas. Di layar muncul gadis seusianya mengenakan gaun putih elegan, tersenyum lembut sambil menjawab pertanyaan wartawan. Wajah itu, astaga, Arumi berbisik. Ia berjalan mendekat ke arah TV. Jantungnya berpacu tak karuan. Gadis itu, mata itu, senyum itu adalah bayangan yang selalu muncul dalam mimpinya. Suara ibunya menggema kembali di kepalanya. Dia ada di dunia ini, desisnya. Dan dia hidup baik-baik saja. Arumi tak bisa duduk tenang malam itu. Ia tak tidur. Ia mengingat nama yang disebutkan, Aila Ratnasari. Ia menanyakan pada teman warung yang sering main internet. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dunia digital yang selama ini hanya ada dalam imajinasi. Ia mengetik nama itu ke mesin pencari. Muncul deretan foto. Aila mengenakan berbagai gaun mewah, menghadiri acara peragaan busana, tertawa bersama Nyonya Ratna yang bergelimang perhiasan. Kehidupan sempurna. Tapi satu foto menarik perhatian Arumi. Sebuah wawancara singkat dalam blog. Saya selalu merasa seperti ada seseorang yang sangat mirip dengan saya. Kadang saya mimpi tentang dia, tapi entahlah, mungkin semuanya hanya hayalan. Kalimat itu seperti pukulan ke dada Arumi. Air matanya menetes. Itu aku yang ada dalam mimpimu, gumam Arumi dalam hatinya. Esok harinya, ia berhenti dari pekerjaannya. Ia pergi membawa tas butut untuk mencari Aila. Ia tahu ini mungkin nekat, tapi ia sudah cukup lama kehilangan. Sementara itu, di rumah megah milik keluarga Ratna, Aila kembali berdiri di depan cermin. Ia merasakan keanehan di dadanya, seperti ada yang sedang memanggilnya dari kejauhan. Lalu tiba-tiba cermin di depannya berembun sendiri, padahal ruangan itu dingin dan kering. Di atas embun muncul tulisan samar, "Aku datang, Aila." Aila terdiam, matanya membelalak. Ia mengusap tulisan itu, tapi embun tak mau hilang. Gerbang rumah megah itu menjulang tinggi, terbuat dari besi hitam yang berukir rumit. Di baliknya, taman terhampar seperti lukisan, dan rumah bertingkat 3 berdiri megah, seolah dunia tak pernah mengenal kata kekurangan. Arumi berdiri di luar pagar, mengenakan jaket lusuh dan celana sobek. Tubuhnya lelah setelah perjalanan jauh ke kota, tapi matanya tetap fokus pada rumah di depannya. Setiap orang yang lewat menatapnya curiga. Beberapa satpam mulai mendekat. "Hei, mau apa kamu di sini?" tanya salah satu dari mereka dengan nada tegas. Arumi menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Aku
Aku ingin bertemu dengan Ayla Ratnasari. Satpam itu tertawa sinis. Banyak juga orang ngaku-ngaku mau ketemu Nona Ayla. Sana pergi sebelum kami panggil polisi. Arumi tak bergerak. Ia hanya berdiri dan saat itulah dari jendela lantai 2 Ayla melihatnya. Ia seperti tertarik oleh sesuatu. Matanya tak bisa lepas dari gadis di balik pagar itu. Pakaian compang-camping, rambut acak-acakan, tapi wajah itu. Ayla turun dengan langkah cepat. Ia membuka pintu utama dan berjalan keluar, membuat para satpam tercekat melihat sang nona keluar tanpa alas kaki, langsung menuju pagar. Kedua gadis itu kini berdiri, hanya dipisahkan oleh jeruji besi. Mereka saling menatap. Waktu seolah berhenti. Ayla gemetar. Suaranya nyaris tak keluar. Siapa kamu? Tanya Ayla. Aku Rumi, saudaramu, jawab Arumi. Ayla menatap mata Arumi. Ia jatuh terduduk. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Aku selalu merasa kosong, dan sekarang aku tahu kenapa, bisik Ayla pada dirinya sendiri. Tanpa aba-aba, Ayla membuka gerbang. Arumi hampir tak percaya. Tapi saat pagar itu bergerak, ia melangkah masuk, ragu perlahan. Sampai akhirnya pelukan itu terjadi. Keduanya saling menggenggam, seolah dunia tak akan bisa memisahkan mereka lagi. Tak ada kata, hanya tangisan. Di kamar mewah yang sebelumnya terasa sepi, kini terdengar tawa kecil. Arumi dan Ayla duduk berdampingan. Ayla menyeka air matanya, memandang saudari yang baru dikenalnya, namun terasa sangat dekat. Aku gak akan biarin kamu pergi lagi, kata Ayla. Arumi tersenyum. Aku juga gak mau kemana-mana. Kita satu selalu. Dan malam itu, ketika mereka tertidur di ranjang yang sama, mereka bermimpi. Dalam mimpi mereka, Bu Rini muncul dengan wajah damai, tanpa luka, mengenakan kain putih bersih. Ia tersenyum lembut, menatap kedua anaknya. Terima kasih nak, ibu bisa pulang sekarang. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, hidup berubah cepat bagi Arumi. Ia kini tinggal di rumah Ayla, memakai baju bersih, tidur di kamar luas, dan makan 3 kali sehari. Hal yang dulu hanya bisa ia bayangkan. Tapi anehnya, hatinya tetap terasa berat. Ia tak pernah merasa layak. Ia tak terbiasa dicintai tanpa syarat. Sementara Ayla begitu hangat. Ia ingin membayar semuanya. Tahun-tahun yang telah mereka lewati tanpa satu sama lain. Ia memperkenalkan Arumi ke sekolahnya, membelanya dari bisik-bisik orang yang sinis, dan bahkan mulai menyelidiki masa lalu mereka. Ayla menemukan dokumen lama, perjanjian adopsi tanpa proses hukum, surat utang yang diteken oleh ayah mereka, dan foto lama Bu Rini. Malam itu mereka duduk berdua, menyusun potongan-potongan masa kecil yang hilang. Rumi, bisik Ayla, kamu kuat sekali. Kalau aku yang hidup seperti kamu, aku gak tahu apa aku bisa bertahan. Arumi tersenyum getir. Tapi kamu yang menyelamatkan aku. Kamu hadir dalam mimpi, dalam cermin,
dalam semua hal yang bikin aku percaya aku nggak sendiri. Sejenak mereka terdiam, hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Kalau boleh, aku pingin ke makam ibu, kata Arumi pelan. Beberapa hari kemudian, mereka berdua pun pergi. Mereka berdiri di bawah pohon besar di pemakaman kecil pinggiran desa Mekarsari. Arumi membawa bunga kamboja putih. Ayla menggenggam tangan saudari kembarnya erat. Makam itu sederhana, hanya batu tua dengan ukiran nama Rini Astuti. Arumi berlutut, menunduk dalam diam. Air matanya jatuh pelan, menyusuri pipi. Ayla ikut duduk di sampingnya. Aku di sini, Bu, bisik Arumi. Aku sudah ketemu Ayla. Aku nggak sendiri lagi. Sejenak, angin berhembus lembut. Pohon kamboja menggugurkan bunganya tepat di atas makam. Mereka berdua saling menatap. Tak ada kata, hanya rasa yang tak bisa dijelaskan. Dan dari kejauhan, seolah kabut yang menipis, muncul sosok Burini berdiri di bawah cahaya samar, tersenyum. Wajahnya tenang, tak ada lagi luka, tak ada lagi duka. Kalian utuh sekarang. Terima kasih. Ibu bisa tenang, ujar sosok Burini. Lalu ia menghilang perlahan, seperti kabut yang larut bersama pagi. Beberapa bulan berlalu. Di malam-malam tertentu, ketika bulan penuh dan angin terasa lembut, mereka duduk di balkon, saling bersandar, menatap langit yang sama. Kalau langit ini dulu terbelah dua, kata Alia. Sekarang kita sudah menyatukannya lagi, jawab Arumi. Dan di bawah langit yang utuh, dua jiwa yang lama terpisah akhirnya kembali bersatu.